Indonesia berhasil menang atas Vietnam di Midin Stadium. Gak nanggung-nanggung, pasukan Garuda mampu melibas tuan rumah dengan skor 3-0. Tentu saja kemenangan ini sangat berarti. Selain sukses mengakhiri kutukan 20 tahun gak pernah menang di kandang Vietnam, kemenangan ini juga membuat peluang Indonesia buat lolos ke round 3 semakin terbuka. Nah, di laga ini, acungan jempol layak disematkan kepada Ragnar Oratmangun. Dipercaya menjadi starter di laga debut, Wahaji Ragnar berhasil menjawab kepercayaan itu dengan penampilan luar biasa sepanjang laga. Dan golnya di babak pertama benar-benar mampu menyihir semua yang melihat pertandingan ini. Termasuk sang kiper naturalisasi berdarah Ceko, Philipp Nguyen. Bahkan ia mengakui sempat tertegun beberapa detik melihat aksi Ragnar menggocek 6 pemain belakang Vietnam. Akhirnya, setelah menanti selama 20 tahun, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di kandangnya. Jelas hasil ini benar-benar wajib disyukuri, mengingat ini artinya Indonesia juga sukses membuka peluang lolos ke round 3. Tinggal gimana nanti memanfaatkan pertandingan kandang melawan Irak dan Filipina di bulan Juni. Yap, di pertandingan ini, Coach Shin melakukan beberapa perubahan termasuk dengan absennya Ivar Jenner, Rafael Streit, dan Pratama Arhan, di mana ia mempercayakan lini tengah kepada Tom Haye. Lalu di depan, Ragnar Oratmangun benar-benar diharapkan menjadi inspirasi. Begitu pula dengan posisi kiper yang diserahkan kepada Hernando, meskipun cukup riskan karena dia pun sebenarnya masih dalam masa pemulihan. Nah, nggak butuh waktu lama buat skuad Garuda untuk mencetak gol. Pasalnya di menit ke-9, Bang Jai mampu membawa Garuda unggul memanfaatkan sepak pojok akurat Tom Haye. Kemudian disusul gol Ragnar Oratmangun di menit 24. Sempat alot sepanjang laga, sampai akhirnya di menit 90+8, Ramadan Sananta mampu memastikan 3 poin Indonesia lewat golnya. Yap, di laga ini publik tanah air beneran dibuat terpukau oleh aksi Ragnar Oratmangun. Gimana enggak? Meski ini adalah laga debutnya, Wahaji seolah tampil seperti ia udah main puluhan tahun buat timnas. Ia begitu tenang, simple, dan tahu kapan harus melakukan dribble atau harus passing. Dan tipe striker inilah yang benar-benar harus diserap ilmunya oleh para penyerang maupun winger timnas Indonesia yang lainnya. Nah, salah satu aksi terbaik Ragnar tentu saja ketika ia mampu mencetak gol kedua timnas lewat aksi soloran. Meliuk-liuk di tengah kepungan 6 pemain Vietnam, Ragnar dengan tenang mampu melepas shoot dari kaki kirinya yang mengolongi Philipp Nguyen. Tentu saja aksi semacam ini adalah bukti dari kualitas pemain yang merumput di Eredivisie tersebut. Sementara itu, Philipp Nguyen sendiri benar-benar merasa dibuat kaget dengan kualitas Ragnar. Bahkan ia mengaku sempat tertegun selama beberapa detik dan gak akan mengira Ragnar bakal menerobos masuk melewati hadangan 6 pemain Vietnam. Akan tetapi, ia juga lupa kalau Ragnar ini adalah pemain Eredivisie, bukan pemain kelas ASEAN. Sehingga meskipun gak dibekali kecepatan, Ragnar mampu bermain memanfaatkan timing. Itulah kenapa ia tak berkutik hingga akhirnya kena kolong. Di sisi lain, kemenangan ini juga membuktikan kalau sekuat-kuatnya dukun Vietnam masih kalah dong dengan dukun Indonesia. Iya loh, beneran. Dikira masang sesajen itu adalah berita nggak bener. Rupanya di siang harinya emang beneran dilakuin. Akan tetapi, ya mau gimana lagi. Meskipun menyerang Senin Kamis, namun gawang Indonesia tetap klinis. Seperti rambut Bang Jayadi yang selalu klimis. Ya, pada akhirnya, hasil ini sendiri semakin membuat posisi Philippe Chousye terdesak. Publik Vietnam beneran udah muak dengan pelatih yang satu ini dan segera menuntut federasi buat memecatnya. Meskipun di satu sisi itu juga akan jadi dilema, mengingat biaya kompensasinya dikabarkan bisa mencapai 1,6 juta dolar. Namun apapun itu, ini juga membuat Indonesia semakin menakutkan di mata Chousye khususnya. Sebab lagi dan lagi, ia nggak bisa menang dari skuad Garuda. Dan untuk Coach Shin, kembali lagi, meskipun di pertandingan ini ia bermain cukup pragmatis,
Tapi harus diakui, segala hal yang ia lakukan pasti udah dipertimbangkan sesuai dengan sikon yang ada. Yang terpenting untuk sekarang, Bank Indonesia untuk bisa lolos ke round 3 semakin terbuka. Untuk itu di bulan Juni nanti, semoga saja Indonesia bisa menyapu bersih terutama ketika melawan Filipina. So sekali lagi, selamat atas kemenangan ini, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.